Eh, kita mengamati juga memang melalui marketplace itu kita bisa membeli barang begitu murah ya, sampai rasanya tidak masuk akal kalau biaya produksi itu bisa lebih semurah itu gitu ya. Dan masyarakat memang sudah eh, terbius begitu ya, mereka ingin membeli barang-barang itu lewat tempat-tempat yang sudah mereka biasa beli itu. Jadi saya sendiri merasa apakah ini satu strategi dari negara lain ya untuk membuat produksi-produksi kita itu Itu sorry. mati ya, sehingga akhirnya pada satu saat mereka bisa membanjiri lagi dengan harga yang beda gitu. Saya tidak bisa membayangkan apabila kerajinan-kerajinan yang begitu terkenal dari Kerajinan kita diekspor. sebetulnya bisa 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 mati kalau harga dari luar itu begitu murah. Nah, ini mohon penjelasan dari Mas Riki lah. Apalagi dengan adanya kemungkinan untuk mengirim barang itu kepada personal. Ini peranan-peranan seperti itu seolah-olah dibikin terbuka sekali sehingga tidak perlu perusahaan yang memesan untuk import misalnya, tetapi kita bisa memesan langsung untuk keperluan pribadi kita. Nah, ini dalam pikiran saya, mohon penjelasan dari Mas Riki. Terima kasih Pak Hasanuddin. Siap, Pak Mehmet. Silakan Mas Riki. Baik, terima kasih Pak Mehmet. Terima kasih Pak Mehmet. Jadi eh, memang kalau kita lihat produk-produk impor itu masuk itu kita nggak bisa selalu menyalahkan government atau kita bisa menyalahkan misalkan produk paling banyak itu kan biasanya produk China masuk Indonesia, kita nggak bisa menyalahkan karena memang itu yang kita harus hadapi sekarang. Arus informasi, arus barang itu sekarang seakan-akan borderless. Jadi kalau kita hanya berharap memang misalkan bahwa wah ini harus ditegah semuanya barang-barang ini nggak, itu akan sulit sekali. Dan begitu juga yang saya lihat itu misalkan kayak di Singapura, di Malaysia, kemudian di Thailand, mereka pun juga sama, produk-produk luar itu pasti masuk dan secara masif, dan ya itulah era-era keterbukaan ini. Nah, oleh karena itu makanya dari Rescue Asia sendiri kami sekarang ini lebih lebih sering itu kita masuk ke kayak ke komunitas, ke asosiasi itu, ke instansi yang biasanya mereka melakukan pembinaan dengan usaha kecil menengah atau usaha mikro kecil menengah yang mereka punya produk-produk menarik. Produk-produk itu mulai dari kerajinan, mulai dari makanan, fashion, dan lainnya. Dan ini kita sering memberikan kayak bukan pelatihan ya, kita sharing lah ya, sharing bahwa waktu itu tahun 2022 after 2020 pada saat belum dinyatakan COVID, maksudnya belum kita dinyatakan COVID, tapi kita itu hari terakhir kita bisa offline meet. Jadi kami diundang waktu itu dengan pembina, dengan ketua OKOC Pak Iim ya, untuk tolong buat seminar dong ke UKM UKM para pelaku UKM OKOC bagaimana ekspor itu mudah gitu kan. Akhirnya kita buat seminar offline waktu itu di gedung gedung mall pelayanan publik di lantai 4. Kita berikan bahwa info bahwa ekspor itu gampang kok, personal bisa, kemudian dan nggak harus gede, maksudnya satu. Jadi misalkan waktu pada saat ada pedagang dia mendapatkan order dari, ambillah dari Thailand atau dari Malaysia deh, nah, saya mau beli baju Anda satu gitu kan. Nah, itu biasanya kebanyakan UKM udah bingung, wah ini di Malaysia ini gimana, kirimannya berapa, biaya berapa, nah itu yang kita jelaskan, ini bisa dan itu nggak mahal. Dan berjalanlah pada saat itu, setelah acara itu kita diminta rutin bahwa ngajarin bahwa ekspor itu nggak susah, nggak rumit, nggak complicated. Kemudian yang kedua, ekspor itu bisa mulai dari satuan, nggak harus besar-besar. Nah, ya akhirnya dari kami akhirnya keliling di beberapa kota itu juga keliling, ada yang berdasarkan undangan, kita juga minta yuk sharing yuk dengan asosiasi UKM, kita mau ngajarin mereka bahwa ekspor ini gampang loh dan nggak harus gede. Dan kenapa kita seperti itu? Karena sekarang kesempatannya lebih besar, orang luar itu udah mulai nyasar produk Indonesia. Sadar nggak sadar, ya mohon maaf ini mungkin ada bapak
Bapak dan Ibu di sini mungkin yang sering ke Singapura gitu ya, ke Singapura lah. Kita lihat ke Takashimaya, kita lihat ke Rimo Departemen, sadar nggak sadar bahwa udah mulai banyak produk-produk Indonesia di sana. Karena kita banyak kirim, di sana ada agregator, ada trader Singapura yang mereka masuk produk itu ke Takashimaya, kemudian masuk ke Rimo Department, ke beberapa butik di Singapura, dan itu adalah produk-produk Indonesia, mulai dari craft, fashion, dan lainnya. Jadi kita nggak bisa bendung sih Pak Mehmet, tapi yang jelas kita berusaha aja bahwa kita juga harus mempromotkan produk kita keluar. Itu sih. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Mas Riki. Berikut ini kita akan berikan kesempatan kepada Prof. Tati Rajab. Kepada Prof. Tati Rajab kami persilakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan, Mas Riki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jemaah NBO yang dirahmati Allah. Senang sekali dengar ceritanya. Ini kami juga bangga loh, Mas Riki. Ini namanya perusahaan keluarga ya, tapinya bisa seperti itu. Nanti mungkin Mas Rudi bisa kasih komen. Mas Riki berlima laki semua ya itu ya. Benar Ibu. Nah, itu benar-benar satu sama lain punya kelebihan dan akhirnya bisa sampai nomor 3, nanti sampai juga anak-anak dan mungkin cucu-cucu. Itu memang sebenarnya yang diinginkan oleh satu keluarga Bapak Ibu ya. Tapi kan kadang-kadang nggak semuanya passion-nya sama begitu ya. Nah, ini yang agak sulit. Tapi ya biasa nanti mungkin Mas Riki bisa cerita suka dukanya. Tapi pertanyaan saya tadi disampaikan bahwa ekspor itu bisa 1, 2 atau nggak usah banyak begitu. Nah, kalau barang-barang yang masif atau perhiasan, baju segala macam mungkin masih oke. Kalau makanan itu quality-nya bagaimana, packaging-nya bagaimana gitu, apa nggak ribet ribet gitu ya, Mas, ya? Mungkin yang paling rumit tuh yang mana? Karena saya yakin bahwa di Indonesia banyak sekali UKM-UKM yang menghasilkan sesuatu tapi nggak banyak gitu, tapi terus mereka nggak tahu kemana jalurnya. Mau dijual di Indonesia aja sulit gitu, apalagi mau dibawa. Kualitasnya bagaimana, Pak, bisa terus mungkin bisa itu dulu Pak Hasan, saya belum kebayang Ya. ini mungkin ada lain yang lebih besar-besar, ekspor yang besar-besar begitu, ini yang kecil-kecil aja. Terima kasih Iya. Pak Mas Riki. Terima kasih Prof. Tati Rajab. Mudah-mudahan nanti kan produk-produk yang dihasilkan melalui karya-karya Prof. Tati Rajab juga Ya, kan bisa termasuk juga itu. ya Nanti bisa mulai dari yang itu sampai barang-barang alat ya kesehatan dan segala bisa macam masuk ke itu pasar juga, mungkin. ini bisa kerjasama nanti Iya, dengan Mas betul Riki. betul. Oke, silakan Mas Riki, mungkin bisa dikomentari. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau produk-produk non food memang lebih gampang ya Bu Tati ya. Karena itu udah umum. Nah, memang kalau food ini memang complicated-nya itu sebenarnya bukan complicated di perizinannya dan lainnya. Ekspor sih kalau intinya setiap negara itu kalau barang ekspor itu dipermudah, barang impor itu pasti akan bukan dipersulit, tapi difilter, detail akan lebih difilter gitu. Jangan sampai produk yang masuk itu akan merusak produk-produk lokal. Nah, untuk barang ekspor yang berupa makanan, biasanya yang sedikit complicated, biasanya yang lebih banyak mengandung meat, daging. Nah, mengandung meat, daging itu karena setiap negara pasti akan lebih concern dengan adanya kesehatan dari produk-produk itu sendiri. Tapi yang biasanya berbentuk chips, crackers, kerupuk, kayak gitu itu justru itu lebih mudah dan lebih aman. Dan kok bisa satuan dan lainnya. Yang kami tahu kebanyakan klien-klien kami ini mereka jualannya simple. Ini kebanyakan memang udah generasi milenial, Z dan lainnya yang mereka secara kreatif mereka menjual di sosial media mereka, sosial media yang ada dari Facebook, dari Instagram, sekarang yang lagi booming malah TikTok. Dan ada juga semenjak COVID itu menjamurlah banyak agregator-agregator di luar negeri. Jadi orang-orang Indonesia yang di luar, yang mereka akhirnya membuka kesempatan untuk mencari produk Indonesia untuk dijual di luar negeri, gitu kan. Jadi mereka menjadi seolah-olah jadi trader ya. Gitu. Dan ini sudah cukup menjamur, sudah cukup banyak, sampai akhirnya ada beberapa UKM waktu itu, Pak, gimana kalau yang seperti ini, saya ketemu yang agregator ini, seperti ini. Yang selalu ditakutkan UKM, dan itu wajar, itu adalah masalah term of payment atau payment. Waktu itu kita selalu bilang begini, kalau sama aja
posisikan diri kita itu sama aja pada saat kita membeli barang itu ambillah dari platform luar. Terus terang saya masih beli buku dari luar gitu ya, kayak dari Amazon gitu. Apa yang kita harus ya prosesnya gimana sih? Saya pilih buku, saya bayar, ongkir saya yang bayar, saya bayar dulu baru dikirim kan. Iya. Nah, begitu juga kita kalau deal dengan bayar di luar, jangan sungkan gitu, jangan sungkan atau jangan nggak usah takut bahwa Anda mau beli ya, ambillah dari Malaysia, dia WA nih dari Instagram promo produk kita di Instagram, saya mau pesan Kak, seperti apa ini cuma 2 piece saja. Oh ya udah harganya sekian, ongkirnya sekian. Terus paymentnya gimana? You bayar, kita kirim. Nah kebanyakan UKM kita itu ada banyak sungkannya Bu. Sungkan. Sungkan. Enak nggak sih Pak seperti ini? Loh nggak apa-apa, tagih aja. Dan itu mereka juga justru lebih senang. Oh gitu ya Pak? Iya, tagih aja. Terus enak nggak sih barang belum diterima, kita minta bayar. Itu sama aja kayak platform, kita beli di platform lokal aja, toh kita bayar dulu baru barang dikirim. Iya. Nah, dan itu hanya pemikiran kita, padahal mereka bayar di luar, itu mereka oke-oke aja, fine-fine aja. Nah, dari situlah nanti kan berkembang, mereka order cuma satu lusin, cuma 10, dan lainnya, berkembang pada saat nanti udah mereka mulai ordernya udah kelasnya mungkin kontainer, nah itu mungkin TOP, term of payment-nya beda lagi. Itu lain lagi. Iya, dan itu pun nanti kita bisa informasi lagi, caranya gimana sih kalau seperti itu sih Bu Tati. Iya, satu lagi pertanyaan karena Pak Hasan menyinggung, ini kalau misalnya alat kesehatan misalnya, tapi sudah punya izin edar, udah punya segala macam begitu ya. Di sini itu bagaimana caranya gitu kalau mau masuk nembus itu juga di sana kita harus cari itu dulu ya Mas atau berapa? Karena alat kesehatan ini kan juga ya bukan semacam masker atau baju itu lain lagi, tapi alat kesehatan yang elektronik yang udah tipenya tipe C barangkali gitu ya, bukan tipe D. Jadi ada barang. Itu atau mesti satuan atau mesti banyak atau di sana siapa? Karena belum kebayang kalau mau ekspor itu bagaimana. Ya, kalau untuk bayar dan lainnya saya belum tahu Bu Tati, tapi memang pemanfaatan kita dengan sosial media dan platform yang ada itu cukup membantu. Iya. Jadi kalau saya sarankan coba misalkan masuklah di salah satu sosial media, kemudian dipromot untuk targetednya adalah di luar negeri, ambillah alat kesehatan ini mau ditargetkan kemana, misalkan Singapura, Taiwan, Filipina, itu coba di tag ke sana. Kalaupun memang nanti ada yang masuk, itu mereka pasti akan kontak. Dan mau satuan, mau banyak pun oke. Tapi kami selalu bilang kalau pada saat mendapatkan order dari luar, itu ada baiknya kita, karena kita ambillah yang banyak kita handle itu adalah UKM gitu Bu ya. Kita harus bilang apa adanya. Maksudnya kapasitas kita dalam 1 bulan itu hanya 100. Ya, katakan aja seperti itu. Jangan nanti berlebih gitu ya. Iya, pesan banyak-banyak gitu nggak bisa. Iya. Gitu sih Bu Tati. Oke.